Menjadi petani mungkin bukanlah pekerjaan favorit bagi generasi muda, terutama yang hidup di era digital seperti saat ini. Namun tidak bagi Abdul Kholik. Pada tahun 2018 lalu, Kholik membangun kebun sayur hidroponik di lahan seluas 120 meter persegi di belakang kediamannya di wilayah Depok, Jawa Barat. Di lahan tersebut, Kholik menanam beragam sayur mayur seperti bayam, pakcoy, sesim, kangkung, sawi, kale, dan beragam jenis sayuran lainnya. Ya, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, usaha Kholik tidak mengalami kerugian, namun mengalami peningkatan omset 50 hingga 80%, atau sekitar 13 hingga 15 juta per bulan. Hal ini dikarenakan di tengah pandemi saat ini banyak warga yang ingin membangun pola hidup sehat dengan mengonsumsi sayur-sayuran. Untuk mematenkan produknya, Kholik pun memberikan merek pada produknya, yaitu sayuran pagi. Nama ini diambil karena produknya dikirim langsung ke pelanggan setelah panen. Dulu cuma sedikit lah, cuma satu jalan aja yang cuma 180 lubang, sampai akhirnya karena sayurannya laku, laris gitu kan, terus kita kembangkan ke 2.300 sampai ya sekitar 2.800 lubang. Nah terus tahun ini kita berkembang ke 16.000, berarti sekitar 17.000 lubang untuk keseluruhannya kayak gitu. Jadi untuk penjualannya juga kita masih retail dan juga beberapa supply ke minimarket kayak gitu. Dan kalau untuk teknologinya sendiri, kita sekarang sedang ngembangin IoT, Internet of Things. Jadi bagaimana kita membuat semua kebun yang kita punya itu terkoneksi, data-datanya, data-data nutrisi, pH, dan lain sebagainya, flow rate, juga tinggi air gitu, juga semuanya terotomatisasi kayak gitu. Tak hanya Kholik, 13 pegawai, rekan kerja, dan petani di sayuran pagi ini juga dari kalangan milenial. Seperti Muhammad Munjin, pria berumur 25 tahun asal kota Magelang. Sebelumnya Munjin hanya lulusan setara SMA yang ingin mengadu nasib di kota Jakarta. Melihat keinginan keras untuk belajar dan ingin mandiri, Kholik pun membantu Munjin untuk mendapatkan beasiswa kuliah hingga Munjin menjadi mahasiswa dan lulus dari Universitas Indonesia. Setelah lulus menjadi sarjana di Universitas Indonesia pada tahun 2018, Munjin pun tetap memilih menjadi seorang petani dan mengembangkan produk-produk sayuran pagi. Ya cukup beruntung sih, alhamdulillah. Waktu itu saya dari SMA di desa gitu ya, terus datang ke sini, terus diterima di UI. Waktu lulus pun alhamdulillah juga saya dapat lingkungan orang-orang yang supportnya alhamdulillah begitu bagus, dan akhirnya kita bisa bareng-bareng bikin sayuran pagi begitu. Itu merupakan suatu berkah lah gitu kalau kata saya. Nah karena di awal versi saya ketika mereka bisa kuliah di tempat yang bagus kayak gitu kan, di universitas favorit, otomatis ya mereka akan mendapatkan lingkungan yang bagus juga kayak gitu, untuk membuka pola pikirnya dan mendapatkan ya pencerahan baru dalam hidup, bagaimana sih seharusnya menjalani hidup. Dan itu benar-benar kelihatan banget perubahan dari mereka baru datang sampai sekarang mereka udah lulus kuliah, udah mulai bekerja, strugglingnya kayak apa, terus ini malah mulai usaha. Terus aku ngelihat bagaimana perjuangan mereka ngemulai usaha ini, emang mereka anak-anak luar biasa sih. Saya pun ibaratnya kadang kalau mengingat itu masih terharu aja dengan perjuangan mereka kayak gitu. Tak hanya Munjin di rumah produksi sayuran pagi ini, Abdul Kholik juga membantu belasan anak-anak muda dari luar Jakarta yang ingin belajar menjadi petani. Ya, Kholik berharap generasi milenial tidak memandang sebelah mata profesi petani, namun justru mendukungnya agar Indonesia memiliki kemandirian pangan di negeri sendiri. Andrew Pakpahan, Angga Frideson, Daai TV.